Assalamualaikum sobat semua. Inilah kisah nyata seorang gadis miskin menjadi korban perdagangan manusia. Seperti apa kisahnya? Yuk simak selengkapnya. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah dan perbukitan, hidup seorang gadis bernama Sari. Ia tinggal bersama ibunya, Burini, di sebuah rumah panggung dari kayu tua yang telah lama berdiri. Kehidupan mereka sederhana, penuh kerja keras dan doa-doa yang diam-diam dipanjatkan setiap malam. Suatu sore, desa mereka kedatangan seorang pria berpenampilan rapi. Namanya Raka, mengaku sebagai agen perekrut tenaga kerja untuk luar negeri. Dengan senyum yang meyakinkan dan tutur kata yang lembut, ia berbicara tentang pekerjaan bergaji tinggi di hotel-hotel mewah di luar negeri. Ia menjanjikan kehidupan yang lebih baik, bekerja di luar negeri, mengirim uang untuk keluarga, dan mengubah nasib dalam waktu singkat. Burini menaruh curiga, tapi Sari, yang selama ini hanya tahu dunia dari balik jendela rumah dan halaman sekolah desa, melihat secercah harapan. Dalam benaknya terlukis bayangan tentang bangunan tinggi, pakaian rapi, dan kamar berpendingin udara. Sesuatu yang mustahil ia capai jika tetap tinggal di desa. Raka datang beberapa kali ke rumah-rumah warga, memberikan brosur, bahkan memperlihatkan foto-foto para gadis dari desa lain yang sukses di luar negeri. Tak butuh waktu lama hingga Sari dan beberapa gadis lain mendaftar. Mereka percaya atau mungkin memaksa diri untuk percaya bahwa ini adalah jalan keluar. Pagi itu balai desa dipenuhi para gadis muda yang mengenakan pakaian terbaik mereka. Raka duduk di meja pendaftaran, dibantu dua orang staf berseragam. Di depannya lembar demi lembar formulir terisi. Sari duduk di barisan tengah, menggenggam pena dengan tangan gemetar. "Ini hanya data administrasi biasa," kata Raka, tersenyum saat Sari maju ke meja. "Kalau kamu lolos akan ada pelatihan sebelum berangkat. Semuanya aman, legal, dan dijamin pemerintah." Sari menunduk saat mengisi lembar demi lembar. Ia merasa gugup, tapi juga bersemangat. Di rumah ibunya sudah mulai berandai-andai. Mengganti atap rumah yang bocor, membeli sepeda baru, atau mungkin membuka warung kecil dari uang kiriman anaknya kelak. Setelah mengisi formulir, Sari diberi pengarahan singkat yang sebagian besar berisi janji dan optimisme. Raka bahkan menyisipkan beberapa kata motivasi, menyebut para gadis ini sebagai pahlawan devisa yang mengangkat martabat bangsa. Tak seorang pun dari mereka tahu bahwa di balik lembaran formulir dan senyum ramah itu, tersembunyi jaringan gelap yang memperdagangkan manusia. Dan begitu tanda tangan dibubuhkan, langkah kembali menjadi semakin sulit. Matahari pagi menyusup perlahan melalui celah anyaman bambu di dinding rumah Burini. Sari duduk bersimpuh di beranda, menatap ke arah sawah yang menghampar luas. Di tangannya, formulir yang semalam ia isi masih tergenggam erat. Ia membayangkan dirinya bekerja di hotel, mengenakan seragam bersih, melayani tamu dari berbagai negara. Dalam mimpinya, kehidupan tampak indah dan teratur. Tak ada lumpur sawah, tak ada peluh panas, tak ada suara kecemasan dari dapur kecil mereka. "Sar, makan dulu," panggil Burini dari dalam rumah. "Iya Bu," jawabnya pelan, lalu masuk ke dapur. Mereka makan dengan tempe goreng dan nasi hangat. Di balik kehangatan itu, terselip kekhawatiran dalam tatapan sang ibu. "Ibu nggak maksa kamu, Nak. Tapi kalau kamu nggak yakin, kita bisa pikir ulang," ucap Burini dengan lembut. Sari mengangguk. "Aku yakin, Bu. Aku mau bantu Ibu." Beberapa hari kemudian, Raka menjemput para gadis untuk pelatihan di kota. Mereka diajari cara menyapa, menggunakan alat pel, sedikit bahasa asing, dan memakai makeup. Tapi semuanya terasa ganjil. Tak ada pelatihan formal, tak ada pengawasan dari instansi pemerintah. Namun Sari tak menggubris. Ia terlalu sibuk memupuk harapan. Hingga akhirnya tiket pesawat itu tiba di tangannya. "Selamat ya Sar," kata Raka saat menyerahkan tiket dan paspor. "Mimpi kamu sebentar lagi jadi kenyataan." Sari memeluk ibunya erat sebelum berangkat. Tangis mereka pelan namun menyayat. Mobil itu pun melaju, membawa Sari ke dunia yang belum ia tahu akan mengubah hidupnya selamanya.
Langit Kuala Lumpur menyambut dengan warna kelabu saat pesawat mendarat. Awan menggantung rendah dan udara lembab langsung menyergap begitu Sari melangkah keluar dari bandara. Matanya sibuk menatap sekeliling, gedung tinggi, papan reklame dalam bahasa asing, dan lautan manusia yang lalu lalang. Semuanya terasa asing, menegangkan, tapi juga membuat dadanya berdebar oleh semangat. Di antara keramaian, Sari melihat seorang pria mengangkat papan bertuliskan namanya. Ia memperkenalkan diri sebagai Harun, perwakilan dari hotel. Namun, tak seperti bayangan Sari tentang seragam rapi dan senyum ramah. Harun tampak tergesa, berbicara cepat dalam logat yang sulit dimengerti, dan tidak banyak memberi penjelasan. Ia menyuruh Sari masuk ke dalam mobil van bersama 2 gadis lain yang juga baru tiba dari Indonesia. Perjalanan dari bandara memakan waktu hampir 1 jam. Jalan-jalan besar mulai berganti menjadi gang sempit dan kawasan kumuh. Gedung-gedung tua menjulang tanpa cat dan udara menjadi semakin pengap. Sari menoleh ke gadis di sebelahnya yang hanya membalas dengan senyum gugup. Akhirnya mereka berhenti di sebuah bangunan bertingkat 4 dengan jendela besi dan pagar tinggi. Di dalamnya suara-suara terdengar, campuran bahasa Melayu dan bahasa lain yang tak Sari kenali. Mereka diarahkan ke kamar sempit berisi 3 ranjang bertingkat. Di sini dulu ya, istirahat. Besok mulai kerja, kata Harun singkat, lalu mengunci pintu dari luar. Hening, tak ada penjelasan, tak ada seragam hotel, tak ada meja resepsionis seperti di pelatihan. Hanya kamar pengap, ranjang besi tua, dan jeruji di jendela. Malam itu Sari tak bisa tidur. Hatinya diliputi gelisah, pikirannya berputar-putar memikirkan ibunya, mimpinya, dan Raka yang dulu menjanjikan kehidupan berbeda. Pagi datang tanpa sapaan hangat. Seorang perempuan tua masuk, membawa baki plastik berisi nasi dan telur rebus. Ia tak bicara banyak, hanya meletakkan makanan lalu keluar. Beberapa jam kemudian, Harun datang lagi. Kali ini dengan beberapa pakaian minim dan riasan di tangannya. Pakai ini, nanti malam kamu kerja. Kerja apa? Tanya Sari, suaranya bergetar. Jangan banyak tanya, ikuti saja. Kalau nurut, kamu cepat dapat uang. Rasa dingin menjalari tubuh Sari. Napasnya tercekat, ia sadar. Semua ini bukan bagian dari mimpi indah yang dijanjikan Raka. Ini adalah mimpi buruk yang perlahan menjelma nyata. Malam turun dengan cepat di kota asing itu, dan bersama gelapnya datang rasa takut yang makin mencekik. Sari duduk di pojok kamar, tubuhnya gemetar, matanya menatap pakaian yang dipaksa dikenakan. Gaun ketat dan riasan mencolok di tangannya, terasa seperti belenggu yang tak kasat mata. Saat pintu terbuka, Harun masuk bersama seorang perempuan berusia sekitar 40-an yang mengenalkan dirinya sebagai Tante Mei. Wajahnya tegas dan senyumnya palsu. Sari, ya? Kamu cantik. Malam ini kamu ikut aku. Ada tamu yang mau kenalan. Nggak usah takut, asal kamu baik, dia juga baik. Sari hanya bisa menggeleng pelan, bibirnya kering. Saya kira kerja di hotel, Tante. Saya mau kerja bersih-bersih. Tante Mei tertawa pendek. Kamu pikir hidup di luar negeri semudah itu, sayang? Ini kenyataannya. Kamu sudah di sini, sudah pakai uang kami. Sekarang gilirannya kamu kerja. Dengan paksa, Tante Mei menyeretnya keluar kamar. Sari dibawa melewati lorong gelap dan naik ke mobil. Ia dibawa ke sebuah apartemen tua di tengah kota. Di sana, seorang pria paruh baya menunggu. Wajahnya asing, tatapannya dingin. Sari dipaksa masuk. Malam itu menjadi awal dari neraka yang berkepanjangan. Tak ada tawa, tak ada nyanyian. Hanya tangis yang ditahan dan rasa malu yang menusuk sampai ke tulang. Setiap malam berikutnya, Sari dibawa ke tempat berbeda. Kadang ke kamar hotel murah, kadang ke rumah pribadi. Ia mulai kehilangan hitungan hari, waktu bercampur aduk dalam kabut trauma. Di kamar sempit tempat ia kembali setiap pagi, para gadis lain sudah lebih dulu menyerah. Ada yang lebih tua, ada yang bahkan lebih muda darinya. Mereka jarang bicara, seolah telah kehilangan suara. Jeruji tak kasat mata itu bukan hanya berupa pintu terkunci, tapi juga rasa takut, rasa bersalah, dan kebingungan yang menindih hari demi hari.
Namun, dalam diamnya, Sari menyimpan satu hal, ingatan tentang ibunya, tentang nasi tempe hangat, tentang tawa kecil di dapur, dan mimpi-mimpi yang dulu sempat bersinar. Ia tahu, ia tidak bisa terus seperti ini. Sesuatu harus dilakukan. Di balik penderitaan, mulai tumbuh secercah perlawanan. Belum besar, belum cukup kuat, tapi sudah ada sebuah nyala kecil yang suatu hari mungkin akan menjadi api. Hari-hari semakin buram bagi Sari. Setiap pagi, ia dibangunkan dengan rasa ketakutan yang semakin mencekam. Ia telah kehilangan banyak hal, kehidupannya yang dulu penuh dengan harapan dan impian tentang dunia luar. Ia kini hanyalah bagian dari mesin gelap yang tak kenal ampun. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang tak bisa direbut darinya. Ingatan tentang ibunya, tentang rumahnya yang sederhana, tentang cita-cita yang dulu ia pegang erat. Di saat-saat tertentu, Sari mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah mungkin ada jalan keluar dari neraka ini? Suatu malam setelah ia dipaksa melayani tamu di sebuah kamar hotel murahan, Sari bertemu dengan seorang wanita muda dari Filipina. Namanya Maria. Mereka berdua terkurung dalam kamar yang sama, menunggu tamu mereka yang datang bergantian. Maria mulai berbicara, membuka percakapan dengan hati-hati, namun penuh dengan rasa solidaritas. "Aku tahu rasanya," kata Maria dengan suara pelan. "Aku sudah di sini lebih lama. Mereka memanfaatkan kita, tapi kita masih punya pilihan. Kita bisa melawan." Sari hanya bisa menatapnya dengan tatapan kosong. "Tapi bagaimana caranya? Mereka akan membunuhku jika aku melawan." Maria menggenggam tangan Sari. "Tidak, mereka hanya bisa mengancam, tapi kita punya kekuatan lebih dari itu. Ada banyak dari kita di sini. Jika kita bersatu, kita bisa melawan mereka." Kata-kata itu menanamkan sedikit harapan dalam hati Sari. Selama ini ia merasa sendiri, tetapi mungkin Maria benar. Mungkin ada cara untuk melawan. Meski kecil, benih perlawanan itu mulai tumbuh di dalam diri Sari. Hari-hari berlalu, dan dengan setiap malam yang dipaksakan, Sari semakin kuat. Ia mulai mencari celah sekecil apapun untuk melawan. Ia mendengarkan cerita dari gadis-gadis lain, berbagi pengalaman, dan mulai menyusun rencana. Sari dan Maria sering berbicara di malam hari dengan hati-hati agar tidak ketahuan oleh para pelaku perdagangan manusia yang menjaga mereka. Mereka mulai mengumpulkan informasi tentang bagaimana mereka bisa melarikan diri. Tak jarang mereka berbicara tentang cara mereka bisa mendapatkan bantuan dari orang-orang luar. Bahkan meski mereka tahu itu adalah risiko besar. Namun meski begitu, perasaan takut masih menyelimuti. Jeruji-jeruji tak kasat mata itu mengikat mereka lebih erat daripada yang terlihat. Sari masih harus menghadapi kenyataan pahit bahwa melawan berarti bertaruh nyawa. Pada suatu malam ketika Sari sedang berada di dalam mobil menuju tempat lain, ia melihat kesempatan. Mobil yang mereka tumpangi berhenti di sebuah jalan yang sepi. Salah seorang pria yang mengawalnya turun untuk berbicara dengan seseorang di luar. Disinilah Sari melihat peluang. Ia melihat seorang wanita yang lewat, seorang pekerja migran yang mungkin juga menjadi korban perdagangan manusia. Tanpa banyak berpikir, Sari berlari ke arah wanita itu dan berteriak, "Tolong, saya butuh bantuan." Wanita itu terkejut, namun segera merespons, "Kamu ingin melarikan diri, kan? Aku tahu tempat yang aman. Ikuti aku." Di luar bayang-bayang malam yang pekat, Sari merasakan sesuatu yang telah lama hilang. Harapan. Mungkin, hanya mungkin, ini adalah jalan keluar yang ia tunggu-tunggu. Sari dan wanita tersebut, yang ternyata bernama Ana, berhasil melarikan diri. Mereka bersembunyi selama beberapa hari, berpindah dari tempat ke tempat untuk menghindari para pengejar. Setiap detik terasa seperti pertaruhan, tetapi mereka tahu tidak ada jalan kembali. Melarikan diri adalah satu-satunya pilihan mereka. Ana memberi Sari sebuah nomor telepon, nomor yang bisa menghubungkan mereka dengan seseorang yang bisa memberi bantuan. Dengan gemetar, Sari meneleponnya, berharap itu bukan jebakan. "Aku di sini untuk membantu," suara di ujung telepon itu berkata.
Bersama Ana, Sari melanjutkan pelarian mereka. Mereka berdua tahu, risiko besar menanti, tetapi apa yang mereka alami jauh lebih besar daripada rasa takut yang menguasai mereka. Mereka berjuang untuk kebebasan, berjuang untuk hidup. Beberapa minggu setelah pelarian, Sari dan Ana berhasil menemukan tempat yang aman. Mereka menerima bantuan dari organisasi yang peduli dengan nasib pekerja migran yang terjebak dalam perdagangan manusia. Sari menghubungi ibunya, memberitahukan bahwa ia selamat meski dengan perasaan yang campur aduk. Ibunya menangis, tapi juga merasa lega. Sari akhirnya kembali ke rumah, bukan sebagai gadis yang dulu pergi dengan harapan tinggi, tetapi sebagai wanita yang telah melalui banyak cobaan dan lebih kuat dari sebelumnya. Setelah kembali ke desa, Sari memutuskan untuk membantu gadis-gadis lain yang masih terjebak dalam perdagangan manusia. Ia bergabung dengan organisasi yang membantu mengatasi masalah ini, dengan harapan bahwa kisahnya bisa menjadi inspirasi dan memperingatkan banyak orang akan bahaya tersembunyi di balik janji manis. Setelah beberapa bulan berlalu sejak Sari kembali ke desa, hidupnya mulai kembali berjalan perlahan, meskipun tidak pernah sama lagi. Meskipun ia mulai memulihkan diri, bayang-bayang Raka dan apa yang telah ia lakukan tidak pernah benar-benar hilang dari pikirannya. Raka masih bebas, masih bersembunyi di balik dunia kelam yang telah ia bangun, dan Sari tahu bahwa Raka adalah bagian dari jaringan perdagangan manusia yang lebih besar. Namun, rasa ingin membalas dendam terhadap pria yang telah merusak hidupnya dan hidup banyak gadis lainnya tidak pernah padam. Sari bertekad untuk tidak membiarkan Raka bebas begitu saja dan bekerja sama dengan organisasi yang membantunya untuk menemukan informasi lebih lanjut. Pencarian Raka tak mudah. Ia pintar bersembunyi, selalu bergerak, dan memanfaatkan koneksi serta jaringan gelap untuk melindungi dirinya. Namun sebuah kesalahan fatal dari Raka akhirnya membuka jalan bagi penangkapannya. Seorang mantan rekan kerja Raka yang merasa dikhianati akhirnya bersedia memberikan informasi penting yang mengarah pada keberadaan pria itu. Pada suatu malam yang dingin, aparat kepolisian akhirnya meluncurkan operasi besar untuk menangkap Raka. Dengan bantuan intelijen lokal dan internasional, mereka mengepung sebuah rumah mewah di pinggiran kota tempat Raka bersembunyi. Dalam sekejap, rumah itu dikepung, dan Raka yang panik mencoba melarikan diri, namun ia akhirnya tertangkap. Dalam proses penangkapan itu, polisi menemukan bukti kuat tentang keterlibatan Raka dalam perdagangan manusia internasional. Sejumlah perempuan yang sebelumnya menjadi korban Raka dan jaringan gelapnya juga berhasil diselamatkan. Raka yang dulu tampak begitu kuat dan berkuasa, kini hanya bisa menatap dengan tajam saat ia digiring ke penjara. Ia tidak bisa lagi bersembunyi dari konsekuensi atas tindakannya. Sari mendengar kabar penangkapan itu dari seorang teman lama yang kini bekerja di kepolisian. Mendengar nama Raka disebut dalam laporan, Sari merasa ada rasa lega yang sangat dalam, meskipun ia tahu bahwa penangkapan ini bukan akhir dari perjalanan panjangnya. Tetapi setidaknya salah satu penjahat besar yang telah merusak hidupnya dan banyak orang lainnya kini menerima hukuman yang setimpal. Beberapa tahun setelah Raka ditangkap dan dihukum, kehidupan Sari perlahan kembali normal, meskipun ia tidak pernah benar-benar bebas dari bayang-bayang masa lalunya. Namun ia menemukan kebahagiaan dalam berbagai cara yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setelah pulih dari trauma, Sari akhirnya memutuskan untuk melanjutkan pendidikan yang sempat terhenti karena mimpi-mimpi palsu yang dijanjikan kepadanya. Ia melanjutkan kuliah di bidang psikologi dengan tekad untuk membantu korban-korban perdagangan manusia yang lain agar mereka tahu ada jalan keluar dan hidup lebih baik. Sari juga aktif dalam beberapa organisasi yang memperjuangkan hak-hak pekerja migran dan melawan perdagangan manusia. Ia menjadi salah satu suara yang lantang untuk mengungkap kejahatan-kejahatan yang terjadi di balik industri gelap ini. Meski ia pernah menjadi korban, Sari tidak ingin masa lalunya menentukan masa depannya. Ia berusaha untuk memberi pengertian kepada dunia
agar tidak ada lagi yang harus mengalami penderitaan yang sama seperti yang ia alami. Di desa kecil yang dikelilingi sawah dan perbukitan itu, Bu Rini, sang ibu, kini bisa kembali hidup tenang. Rumah panggung yang dulu sempat bocor, kini telah diperbaiki berkat kiriman uang dari Sari, yang kini bekerja di bidang yang ia cintai. Meskipun tak banyak, hidup mereka kini dipenuhi oleh kebahagiaan dan kedamaian yang sederhana. Sari sering kembali ke rumah, berkumpul dengan ibunya, dan sesekali mengajak teman-temannya dari organisasi untuk berbicara dengan para gadis muda di desa tentang bahaya perdagangan manusia dan bagaimana mereka bisa melindungi diri mereka sendiri dari ancaman-ancaman yang tidak tampak. Dalam suatu kesempatan, Sari duduk di beranda rumahnya, menatap sawah yang terbentang luas. Ia merasa damai, meskipun ada bagian dari dirinya yang masih terluka. Namun, ia tahu bahwa luka itu tidak akan pernah menyusut tanpa pertumbuhan. Kehidupan yang baru kini ada di hadapannya, dan meski banyak hal yang harus dipulihkan, ia sudah menemukan jalannya. Jika masa lalu adalah bayangan yang mengekang, maka masa depan adalah cahaya yang membebaskan. Kisah Sari adalah kisah tentang kekuatan, ketahanan, dan keberanian untuk menghadapi gelapnya dunia, dan bangkit dari kegelapan itu untuk mencari cahaya. Ia bukan hanya menjadi korban, tetapi juga pahlawan dalam hidupnya sendiri, mencari kebebasan dan menolong orang lain untuk menemukan jalan keluar dari kehidupan yang gelap. Dengan segala perjuangannya, Sari akhirnya menemukan kedamaian, dan dengan itu ia berjanji untuk tidak pernah membiarkan kegelapan itu melanda hidupnya lagi. Terima kasih sudah nonton video kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.